Welcome to Diva Dialog Santai Vibe Asli. Diva is the female version of a hustler, of a hustler, of a hustler. The only podcast di mana 3 cewek dengan jam tidur berantakan dipersatukan oleh Masalah hidup, overthinking, dan pengorbanan. Nah, teman-teman, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka Tak sayang. maka dari itu kita mau Q&A. Kok Q&A sih? Kenalan atuh. Oh, Gitu. kenalan. Nah, siapa dulu ya mulai kenalan? Dari aku. Oke, dia mau kenalan. Jadi kita mulai dari dia. Hai semuanya, kenalin namaku Vira. Hai semuanya, kenalin aku Raisya. Dan halo semuanya, kenalin aku Nikita. And we are Diva. Nah guys, pada podcast kali ini kita bakal membahas topik tentang ramai di luar dan sepi di dalam. Nah, aku mau nanya nih ke kalian. Kan harusnya kalau kita misalkan punya masalah yang berat gitu atau yang besar, kita harusnya cerita ke keluarga dulu nggak sih? Tapi kita malah cerita ke teman. Nah, aku mau nanya nih point of view dari kalian berdua. Menurut kalian siapa sih harusnya orang pertama yang biasanya kita cari waktu kita ada masalah besar? Aku mau nanya ke kalian. Oke, dari aku dulu nih. Oke, boleh. Kalau aku sih prefer ke temen ya, nggak tahu kenapa kayak aku ngerasa kalau misal masalahnya berat banget dan itu masalah yang lebih negatif begitu, dimana notabene aku bakal ngeluh gitu. Aku ke teman, karena apa? Kalau misal ke keluarga, aku ngerasa keluarga aku ini udah ngasih tanggung jawab banyak ke aku. Terus aku kayak nggak enak aja gitu kalau misal aku belum sukses, aku belum kasih feedback yang baik buat mereka, tapi aku malah ngeluh terus gitu. At least aku ceritanya yang baik-baik aja, yang positif buat mereka biar mereka tuh bahagia gitu deh. Bener sih. Iya sih, Setuju tapi sih. kayaknya aku kurang setuju sih. Soalnya kayak apa ya? Soalnya ini loh, teman itu kan bukan saudara kita gitu loh. Kayak maksud aku kalau mereka tiba-tiba dengar cerita kita, kalau keluarga tuh menurut aku lebih bisa dipercaya gitu daripada temen. Coba kalau misalnya temen tiba-tiba ini coba ngejabarin apa gimana, nanti kita nangis, mama pengennya dapat orang tua lagi, temen aku begini, temennya aku begini, begitu kan. Jadi kayak aku langsung setuju aja sih. Tapi kok kamu berani sih curhat kayak ini? Bener sih. Nah aku curhat juga nggak cuma asal curhat aja ya, dimana tuh aku juga ada satu teman atau ya teman deket lah pastinya. Aku nggak bakal cerita ke temen yang asal gitu loh. Oh, milih-milih jadinya ya. Ya pasti juga aku harus lebih behave, lebih bijak lagi dalam memilih teman yang aku percayain. Cuma kalau ternyata teman aku nggak aku percayain ya gimana ya? Ngerti sih aku kalau kayak gitu. Tapi kalau aku sih lebih setuju ke Vira ya, karena gak tahu kenapa kalau misalnya aku cerita masalah hidup aku ke orang tua aku tuh, aku nggak suka aja sama jawaban mereka. Mereka bukan ngasih tanggapan yang baik, tapi mereka malah yang kayak, makanya kamu sholat, kamu ngaji, kamu beribadah yang lebih taat kepada Allah. Aku tahu itu benar, cuma menurut aku pasti sholat dan aku pasti ngaji, tapi itu bukan jawaban yang aku mau. Jadi aku sebenarnya lebih setuju ke cerita ke teman gitu sih, menurut aku gitu. Tapi berarti kalian lebih suka emosinya divalidasi daripada dikasih solusi? Sebenarnya kalau aku lebih milih divalidasi. Jadi aku sebenarnya nggak butuh solusi dari misalkan aku cerita ke teman, aku nggak butuh solusi dari teman aku, cuman aku butuh divalidasiin sama mereka biar emosi aku tuh kayak keikutan gitu loh. Aku lebih milih kayak gitu. Jadi menurut aku bakal nemuin solusi aku sendiri nanti kalau misalkan amarah aku udah mereda gitu. Kalau aku ya, kalau kamu gimana nih? Kalau aku sebenarnya lebih suka dikasih solusi sih, cuman aku jujur agak relate sama kamu sih, soalnya bagian apa sih? Bagian yang ini loh, yang disuruh sholat, disuruh Iya, apa? benar sih itu. Jujur aku tiap curhat, ma aku ada masalah gini-gini. Makanya kamu tuh sholat. Iya sih, pasti kayak Kayak, gitu orang tua. iya aku tahu, maksud aku sholat juga bisa bikin nenangin hati sih, cuman kayak ya aku tuh sebenarnya lebih memilih
dikasih solusi yang beneran kayak mau bantu. Cuman kadang-kadang mungkin kayak orang tua kita berpikir ini ya kitanya mungkin melebih-lebihkan apa gimana. Iya sih, Jadi kayaknya. mereka tuh berpikir kayak oh anak kita tuh sebenarnya merasa pede aja kok, merasa biasa aja kok, cuman dia kurang beribadah, jadi hatinya kurang tenang. Iya, Ya, kayak sih. gitu. Tapi aku tuh kayak butuh solusi kayak, nah coba kamu omongin sama teman kamu gini gitu. Aku tuh butuh yang solusi langsung gitu loh, bukan yang kayak gitu. Kalau kamu gimana, lebih suka validasi atau dikasih solusi aja gitu? Kalau aku bisa dua-duanya dan that's why kenapa tadi aku bilang aku lebih prefer cerita ke teman karena teman itu kan ini ya sesuai ya seumuran lah sama umur kita. Dimana kalau orang tua tuh udah jauh lebih dewasa dari kita, makanya dari solusi yang dikasih pun juga sebenarnya agak jauh dari yang kita ekspektasikan. Kita kan Iya. pasti ekspektasinya kayak solusi yang emang beneran solusi secara nyata, walaupun emang itu solusi ya kalau misal sholat dan lain-lain, tapi tahu gak sih solusi buat nyelesain masalah yang secara langsung gitu yang kita maksud. Nah kalau misal ke temen yang seusia kita pasti kan bisa relate gitu. Mungkin itu faktor dari usia juga sih. Iya kalau sih, temen. bisa jadi. Tapi kalian sadar gak sih kayak sebenarnya kita tuh lebih milih curhat ke teman tuh bukan karena cuman solusi gitu, tapi karena kita tuh takut kayak dihakimi gitu loh sama orang tua kita, apalagi kan orang tua kita tuh mungkin lebih berpengalaman dan sebagainya, jadi kayak mereka tuh lebih ngerasa kayak kamu gini doang gitu. Kalian iya sih. ngerasa nggak sih kayak gitu? Kalian pernah nggak ngerasain? Aku ngerasain sih jujur, kayak aku pernah punya masalah, terus ternyata apa pas aku cerita ke orang tua tuh, menurut aku itu masalah yang berat gitu bagi aku di usia sekitar 17 tahunan. Terus aku cerita ke mereka, aku kayak gini, terus mereka tuh selalu ngomong kayak gini, kamu kayak gitu aja nggak bisa nyelesain masalah. Gimana kamu nanti pas kamu udah tua, kamu nggak bisa nyelesain masalah kamu sendiri. Bunda dulu lebih parah dari itu. Aku tuh kayak kok aku kayak merasa dihakimi gitu ya. Mau jadi adu nasib gitu Malah kan? jadi nasib. Aku jadi yang kayak masalah aku jadi nggak selesai, malah aku malah makin marah gitu. Aku sih menurut aku bener sih itu. Tapi sih aku juga kayak malah makin ngebatin gitu gak sih? Kamu pernah gak sih Fir ngerasain kayak curhat tuh kayak ada ketika kita curhat udah terlanjur nih curhat sama orang tua dan kita tuh malah kayak makin ada rasa nyesel gitu kayak dengan respon orang tua kayak aku nggak cerita tadi tuh kayak pernah sih Benar, pernah banget pasti. Dan gimana ya, kita kan butuh divalidasiin, syukur-syukur dikasih solusi, tapi malah ya itu tadi kayak yang dikata Raisya, malah diadu nasib, adu banding, itu malah jadi sebel sih, terus kita jadi emosinya jadi meluap, dan menurut aku tuh malah nggak jadi solusi yang terbaik. Tapi kalian kalau misalnya nih di kondisi kalian tuh benar-benar terpuruk, kan tadi ada kita mention kayak kita tuh takut dihakimi. Misalnya kalian benar-benar melakukan kesalahan yang benar-benar najis banget, itu kalian benar-benar kayak nggak sanggup cerita ke teman kalian karena kalian malu, dan kalian nggak sanggup cerita ke orang tua kalian karena kalian takut orang tua kalian juga kayak makin menghakimi kalian. Itu kalian gimana tuh biasanya? Mendem apa gimana? Kalau aku sih tergantung ya, tapi biasanya karena aku punya saudara yang deket banget dan itu seumuran sama aku, jadi aku biasa cerita ke saudara aku. Cuma tergantung ya, karena kan si saudara aku ini tuh dia tuh mut-mutan gitu loh, jadi yang kayak cuman ngedengerin doang, dan sebenarnya aku jujur aku lebih suka didengerin aja, jadi aku nggak usah ngomong apa-apa, yang penting dia ngedengerin aku bisa melakukan emosi aku. Sebenarnya aku jujur kayak gitu sih. Cuman kalau kalian kayak gimana? Kalau dari aku udah sering ngalamin kayak gitu, dan biasanya aku ya gimana sih namanya, aku pendem aja. Aku pendem. Ya, karena aku udah tahu bakalannya kedepannya tuh gimana. Kalau misal aku cerita ke teman aku bisa aja ya gitu nggak bisa dijaga kepercayaannya. Kalau misal ke orang tua malah menghakimi. Jadi aku udah biasa buat ngependem ke dalam batin aku, dan aku rasa aku bisa cari solusi lain dengan me time, self time gitu. Me time ya. Tapi jujur kalau misalnya mendam perasaan gitu bakal meledak nggak sih? Kayak maksudnya Nanti bakal meledak juga nggak misalnya kayak ibu seandainya nih orang tua kalian tiba-tiba negur kayak kamu jangan ini dong, apa tuh kamu kenapa sih, apa sih kayak negur kalian aja sekali, kamu misalnya make upnya jangan gini jangan gitu, terus bakal kalian tuh meledak juga. sebenarnya itu sepele doang nggak sih? sepele Kayak, banget. tapi kan kesatu perempuan tuh gak suka nggak sih diomongin penampilannya? Betul, jujur. Gak suka Setuju. diomongin penampilannya. Terus
pas digituin kalian tuh lagi kondisi kalian punya masalah dan kalian tuh sebenarnya apa sih me time gitu. Sebenarnya udah tenang, udah surut, terus tiba-tiba digituin, tiba-tiba buar meledak gitu loh kayak. Iya ngerti sih kayak bom gitu meledaknya, benar-benar. Kita tuh jadi malah makin bersalah gitu. Kan pernah nggak sih ngerasain kayak gitu, kayak jadi malah kayak menurut aku kayak mendam masalah tuh kayak kurang banget gitu loh. Kayak itu sebenarnya nggak bagus juga nggak sih kalau mendam masalah tuh sebenarnya. Terus gimana? Kalian ada solusi nggak buat kayak gitu? Karena aku sering banget mendem masalah karena aku udah tahu endingnya bakal ya lebih buruk dari yang aku ekspektasikan. Kalau kata aku sih kamu cerita ke sepupu kamu deh. Tapi yang seumuran kamu Kayak kamu punya gitu nggak? ya? Iya. Ada sih. Nah, tapi pastiin kamu sebelum kamu cerita itu kamu bilang kamu nggak usah validasi aku dan kamu nggak usah kasih solusi ke aku karena aku cuma pengen cerita doang. jadi Biasanya itu lebih kayak ngeluarin amarah, Iya. tapi mereka nggak merespon. Menurut aku itu bagi aku sih itu works ya. Kayak menurut aku sih gitu. Yang penting dia jadi pendengar yang baik Iya, aja ya. jadi pendengar aja, kayak ngedengerin aku marah-marah kayak gitu. Kayak aku marah-marah, aku ngebanting-banting, dan dia yang kayak dia, iya, Betul banget. Banting-banting ya saking emosinya iya, saking kesel. Jadi aku biasanya aku alihin daripada aku mukul-mukul yang lain, aku ngebanting-banting gitu loh. Jadi, Oke. dan dianya juga yang kayak diem aja, karena aku udah diem aja, karena aku udah bilang nggak usah ngapa-ngapain, cuma denger aku aja. Nah selesai dari situ tuh menurut aku kayak udah lebih lega gitu sih, udah lebih yang kayak aku tahu nih beres aku harus ngapain dengan masalah ini, harus aku apain. Itu lebih works sih menurut aku ya. Wow, nice sih. Thank you banget solusinya. Kamu gimana nih? Aku akan lakuin deh. Kalau aku jujur sampai sekarang aku belum bisa sih menemukan solusi gimana caranya aku tuh bisa menceritakan isi hati aku, tapi aku tuh nggak malu dan nggak memendamkan perasaan aku, kayak aku tuh masih bingung. Tapi menurut aku kayaknya solusi dari Reisha kayaknya oke sih. Ya, bisa sih. aplikasikan gak sih nanti? Ya semoga kita menemukan sepupu, teman atau keluarga yang bisa mendengarkan kita dengan baik. Betul. Jadi pendengar yang baik. Amin. Nah, tapi ada nih satu masalah yang pernah aku alami. Apa coba ceritain dong? Jadi gini, aku tuh punya teman. Tapi ketika aku cerita tuh responnya tuh kayak gimana gitu loh. Gimana tuh? Jadi kayak maksudnya tuh dia tuh kayak aku tuh nggak, entah aku yang terlalu overthinking apa gimana, tapi dia tuh kayak yang oh iya. Oh, nggak excited juga ya? Excited gitu ya. Itu ketika aku curhat, aku lagi sedih-sedihnya, lagi galau-galaunya kayak, tapi aku tuh kayak sadar respon dia tuh sehari-hari kalau emang excited tuh nggak kayak gitu. Bukan kayak pada umum dia pada biasanya gitu loh. Dan pas kayak curhat gitu aku kayak ngerasa aku bener-bener sendirian gitu loh. Ya, Jadi kamu cerita ya, padahal kondisinya di situ aku punya teman. Iya. Tapi kayak apa sih artinya teman kalau misalnya aku tuh kayak jadi gara-gara itu tuh aku jadi kayak mikir gitu, apa kayak dengan teman aku sebanyak ini kenapa aku masih ngerasa kayak kesepian gitu, kesepian kayak gak punya teman, kayak gak punya someone to talk. Kalau misalnya aku cerita ke ibu aku juga mungkin merasa kayak ibu aku kayak mungkin pasti mikir kayak kamu kenapa dan sebagainya. Jadi mikirnya kayak emang kamu gak pernah cerita ke teman kamu, Iya, jadi kayak pasti mikir gitu gak pernah, emang kamu gak pernah dita ke teman kamu kayak tentang apa yang kamu rasain. Tapi kalau misalnya aku dita, aku tuh takut kayak teman aku tuh malah kayak kamu apa sih baperan gitu, mana nggak sih ngerjain apa baperan, apa overthinking, mikir gitu gak sih? Tapi kalau respon teman kamu tadi bisanya juga teman kamu lagi capek atau gimana, makanya dia jawabnya seadanya responnya. Bisa jadi sih, atau enggak emang antara itu sih, ini kata aku sih antara dia emang lagi ada masalah sendiri atau emang dia nganggap kamu tuh kayak aduh ini orang apa-apa dikit-dikit dijadiin masalah, dikit-dikit baperan. Ada sih orang yang kayak gitu. Mungkin temen kamu antara dua itu sih, itu menurut aku. mungkin akunya yang terlalu overthinking karena segitu takutnya aku jadi sampai sekarang aku jadi takut gitu loh curhat sama teman aku kayak Itu sih. ya pokoknya dia takut banget. Tapi aku tuh sadar kalau misalnya aku tuh kayak sama teman aku tuh dia kayak lebih ini apa tuh kok sering banget kayak gitu, apakah bersama aku tuh jadi capek atau misalnya dengerin cerita aku tuh nguras energi apa gimana gitu. Tapi aku tuh di satu sisi juga ya mau nggak mau harus memaklumi, masa kita mau didengerin tapi kayak kitanya nggak bisa ngerti benar sih. masalahnya teman kita tuh nggak ngomong kalau dia tuh lagi kenapa. Itu juga salah di dia juga sih kata Silent aku. treatment ya. Jadi kita pertama
pertama kalau mau nyeritain ke seseorang kita juga harus tahu situasinya dia ya, kayak latar belakangnya dia lagi, emosinya dia, kita juga harus bisa memahami nggak sih? Karena kita juga harus jadi pendengar yang baik dulu pertama sebelum kita sebelum kita cerita gitu loh. Ya ngerti. Jadi Kita biar juga kayak tahu. ada satu sama lihat gitu ya. Iya. Aku pernah ngerasain nggak Aisyah kayak teman kamu tuh cerita malah kayak gitu-gitu lah responnya? Kalau aku sih jujur aku nggak pernah, karena sebenarnya sebelum aku cerita tuh aku nanya dulu, kamu lagi apa misalkan, terus dia misalkan baru pulang kelas gitu. Nah aku biasa aku mendem sendiri sih, karena aku tahu pasti dia juga lagi capek kan beres kelas, capek pulang malam gitu. Jadi aku yang kayak dia nanya emang kenapa Rai kata gitu. Aku bilang kayak pengen cerita sih, tapi gak apa deh nanti aja soalnya kamu capek. Dan dia kayak mengiyakan gitu, berarti aku berpikir kayak oh berarti beneran capek. Kecuali kalau misalkan dia bilang gak apa sini aja cerita, nah itu baru aku bercerita. Jadi sebenarnya aku lebih nanya dulu sih ke orangnya. Tapi kalau misalnya orang yang silent treatment, aku lebih baik gak cerita sama sekali sih, karena nanti capek ke akunya kalau aku sih gitu ya. Kayak merasa nggak didengarkan gitu ya. Tapi aku mau nanya ke kalian deh, menurut kalian tuh temen tuh bisa ngejaga rahasia kita nggak sih? Even temen yang super deket yang kalian udah kenal dari TK, menurut kalian itu dia bisa ngejaga rahasia apa enggak sih? Menurut kamu gimana, Fir? Kalau aku tipe aku tipe temen yang bisa nebak dia itu bisa aku percayain atau enggak. Oke. Ya karena gimana ya, aku pernah punya teman, aku cerita tentang hal pribadi aku lah, tapi ternyata aku dengar dari orang lain dan dari situ aku kayak udah aku kasih boundaries ke dia kalau aku kalau cerita ya hal-hal yang nggak menyangkut tentang rahasia pribadi aku. Oke. Tapi ada juga teman yang udah aku percayain mau aku ceritain semua rahasia aku, terus aku tanya aku cuma coba-coba ya, Iya. kayak tes gitu, tanya ke orang lain, kamu tahu nggak masalah aku yang ini? Dia nggak tahu, oh berarti teman aku yang aku ceritanya aku percayain itu nggak iya, nggak bocor. bocor. Aku biasanya ngelakuin itu, jadi alhamdulillahnya juga aku ada temen yang pendengar yang baik dan juga dia amanah dan bisa dipercaya. Bagus lah itu. Susah sih nyarinya. Kamu gimana nih? Aku orangnya oversharing. Jujur aku juga oversharing sih, sumpah. kayak aku tuh misalnya aku tuh cerita ke teman aku, tapi aku tuh bukan ke teman yang bener-bener bukan yang beneran klop gitu. Siapa aja bisa Siapa aja aku bisa ceritain. Oversharing sih jujur. Ya, tapi aku tuh yang penting tuh aku puas. Iya. Oh, Puas. Jadi semuanya tuh dikeluarin. Yes. Ke siapa Bodo gitu. amat kayak aku That's itu. kayak bodo amat gitu loh, kayak misalnya mau dia sebarin apa gimana bodo amat. Tapi aku tuh tetap sih aku oversharingnya aku gak akan nyeritain teraibnya atau misalnya masalah aku yang benar-benar krusial banget gitu Iya. kayak krusial gitu gak akan aku ceritain Iya karena sih, pasti. gak tau kenapa kayak ada kayak apa sih Feeling ya? sensornya gitu kayak tutut kayak gitu Pas udah butuh kayak aduh ini gak boleh ceritain yang ini gitu. Jadi kayak langsung giliran lagi mulutnya. asik-asik cerita tuh tiba-tiba kayak aku sadar kayak aku tuh udah mulai oversharing kayak langsung kayak dengan gitu Jadi peringatan gitu ya buat kamu sendiri. Iya betul. Kalau aku sih menurut aku aku juga harus milah-milah gitu sih kayak Vira tadi. Iya. Aku bisa ngeliat gitu loh mana orang yang bisa aku percaya dan nggak aku percaya. Dan aku juga kayak pernah gitu loh ngalamin ternyata si orang yang selama ini aku percaya tuh dia sebar ke orang lain dan dia ngelebih-lebihin cerita yang dari aku cerita gitu. Itu jujur aku sakit hati banget. Jujur aku yang kayak kok bisa ya dia ngelebih-lebihin cerita yang aku ceritain gitu loh. Dan dari situ aku langsung cut off dia karena aku benar-benar nggak mau berinteraksi lagi sama dia. Dan aku berharap cerita yang aku ceritain ke dia juga gak menyebar lagi karena jujur aku sakit hati banget pas aku tahu orang yang aku percaya tuh dia nyebar ke orang lain dan orang lainnya itu tuh aku nggak kenal sama sekali. Jadi aku sakit hati banget gitu loh kayak kok bisa ya dia cerita ke orang lain sedangkan orang itu nggak kenal aku dan aku nggak kenal dia. Itu jujur aku sakit hati sih. Nah itu Gitu. yang kita takutkan ya kalau Iya, kita cerita benar ke banget. orang. tapi aku tak ada yang lebih serem lagi sih. Gimana tuh? Kalian cerita sama temen kalian gitu tapi malah jadi kayak responnya tuh sarkas. Aduh, jujur itu gue nggak bisa. Aku nggak bisa sih kayak gitu. Soalnya kayak kalian cerita tapi kayak dia responnya oh iya emang gitu. Ngerti gak sih? Iya. Respon dia tuh berkata mendukung kita tapi dia Tapi nadanya sarkas nadanya tuh gak sih? sarkas. Terus Kalau misalnya mimik kita gitu. kita kayak nuduh dia tuh dia malah kayak lah emang aku ngomong apa? Emang aku kayak Gemes. kayak Aduh, kayak emang nguras aku pengen energi. kamu itu mah kamu gak sih yang gitu. Jadi kan kayak aduh
Anya tuh emang kita yang gini apa gimana? Aku kayak takut banget gitu loh. Kalau lagi mulai cerita sama orang kayak gitu udah ngurus energi banget, jadi kayak nggak Iya. ada mood buat ceritain Benar, gitu benar, loh. benar. Iya pasti. Iya tapi kayak apa sih? Apalagi kalau misalnya ini nih yang paling jujur yang paling sensitif dari perempuan adalah menceritakan tentang misalnya kita ngeluh Iya. soal fisik kita. Maksudnya insecure gitu. Insecure aja gitu. Iya, tapi responnya tuh kayak teman kita tuh nenangin tapi kayak Tapi kayak iya kayak gitu. Soalnya kayak nggak boleh. aku pernah cerita ke temen aku, aku tuh ngerasa muka aku nih kusam. Iya. Aku tuh cerita kayak aku kusam, kayak aku udah pakai Lagi rasa skincare, udah pakai ini, Tapi masih kusam kayak masih mukanya. kusam, kayak aku udah bingung apa aku harus gimana dan sebagainya. Kalau misalnya aku treatment ke dokter, ya Allah nggak ramah kantong, Enggak masih friendly banget jujur. Dia tuh respon apa coba? Apa? Muka kamu bercahaya kok. Demi apa sih? Jujur sakit hati banget. Semoga kita gak dapet teman kayak gitu lagi ya nih. Apa kayak muka aku sebercahaya itu ya? Makasih. Kayak sorry. Itu atasnya langsung matahari. Ya kan bercahaya. Langsung golden hour Kopi gitu ya. lah kayak. Ini golden hour. Kayak gitu lah. Maksud apa sih? Bukan kayak golden hour lagi. Apa? Itu lah matahari tertabis. Idi. Aduh, Maksudnya silau lagi ya. silau banget. Tahu gitu Silau. Silau ya. Silau bosku. Maksud aku tuh ngomong muka kamu bercahaya tuh gimana? Ya maksudnya Iya. gimana sih, itu sarkas banget Sarkas sih. banget sih itu Maksud aku, sarkas. apakah aku rajin sholat? Terus kalau Sampai bersinar gitu ya. Makanya bersinar, auranya bercahaya, mungkin gitu. Iya, kayak sekalian kayak skincare kamu apa? Air wudhu. Is. Aduh, Pernah nggak sih ngerasain kayak gitu yang direspon negatif ketika kalian tuh merasa apalagi kalian ini ya lagi nge-scroll TikTok atau apa, terus FYP tuh kayak cewek cantik, kulitnya bagus dan sebagainya, Kayak sempurna banget. Nah. Terus aku pengen skincare-nya apa sih, spill dong. Iya, terus kan cuma kan pernah nggak sih yang ngerasa gitu? Coba ceritain. Pernah banget lah pasti, apalagi ngelihat mungkin satu kampus, sering gak sih kayak ada cewek cantik satu kampus kok, dan Pasti ada. secantik itu, kayak kok bisa sih Ya, aku lah cewek cantik di kampus heboh. ya. Iya kan? Heboh banget. Sumpah lebih Sumpah lihat cewek cantik kan. aku lebih heboh ngeliat cewek cantik daripada cowok. Aku yang kayak, Iya. ih kok bisa secantik itu? Iya, Kayak pengen nanya kayak gitu loh. Dia pakai apa aja sih skincare. sampai secantik itu? Mungkin Iya, batin sumpah. kita bisa diam, fisik kita bisa kayak tenang, tapi dalamnya gedung gitu loh. Kita sih mata kita kayak gini. iya bener, kita ngeliatin. kayak tadi banget. Tolong maaf banget, Iya, kita tadi- nggak ngeliatin gimana, tapi kita tuh ngeliatin karena kita Karena kayak, kagum. iya kayak effortless Iya, gitu lah mukanya, bukan kayak gimana. semua make upnya tuh flawless banget. Dan itu kayak make up Dibanding sedempul makeup gitu. flawless, kayaknya ada yang lebih mantap. Apa? Apa tuh? Effortless pretty, kayak Oh, ini cuma pakai lip tint, coba Iya cuma pakai lip tint doang tuh. pakai sunscreen lah, pakai lip tint, tapi Iya, sunscreen atau lip tint. Sunscreen dan lip tint doang yang kayak gila, ini cewek cantik banget. Iya, kalau itu tuh dari mukanya kayak yang ditanya, tipikal orang-orang tanya, skincare kamu apa? iya. Air wudhu. Ada lagi deh, kamu cuci muka pakai apa? Air zam-zam. Air sumur sekalian. Aku kayak air zam-zam doang, sumpah. Iya. Kayak, iya apa aku harus beli air zam-zam ya biar muka aku se-effortless dia. Udah, Aduh, itu sekali serius. Amin ya. Sampai open PO ya. Amin Allah, amin ya Allah. Jujur itu Semoga. masalah yang gue pengen rasain sih. Iya benar. Permasalahannya Iya, kayak, aduh, kulit aku kusam. Kebuka dulu mau cuci. Is. Masya Allah, when ya. Yang kayak iklan ini kan. Oh, kita mau jadi bukan Adam Sari. Wardah. Adam Sari mah ini yang Fair and Lovely yang Oh iya. Setengah putaran, bersihkan sekulit mati dan kotoran. Terputar di wajah, Nabila. putih di tangan. Aduh, jadi malah bahas skincare nih ya. Seru-seru sih. Berarti aku dari yang kalian, dari point of view kalian, berarti aku udah bisa tahu sih kayak lebih ke ini nggak sih, kayak lebih ke
kalian tadi kan beda-beda nggak sih, ada yang lebih ke keluarga, ada yang lebih ke teman, jadi kayak mungkin kita beda gitu nggak sih, kayak ada yang ke keluarga, ada yang ke teman. Aku tahu sih dari situ. Ya, setiap orang pasti punya kepribadian yang berbeda-beda, benar. dan semoga kita bisa menyesuaikan ya satu sama lain. Betul, amin. Gitu deh. Dan semoga kita dijauhkan juga dari masalah nggak sih? Amin. Ya Allah, semoga kita hidupnya tenang-tenang aja, ya kan guys? Coba salah satu masalah yang pengen aku lakuin adalah gak dapat masalah. Itu dia. Amin. Benar. It's my Benar. It's my dream, mas. Udah mau coba-cobain cobaan gak sih? Iya. Udah bosen cobain cobaan jadi Iya, kita nggak mau kita cobain lagi. Iya. Jadi udah cobaan tuh nggak usah dicobain ya guys. udah kayak tugas kuliah aja udah cukup. please, Bener. jangan nambah. Jujur, bener banget. Oke. Mungkin itu sekian ya dari kita kayak Iya. Ya, gimana guys, menurut kalian podcast kita seru gak sih? Seru. Apa kita bakal buat part 2? Boleh. Boleh, kita tunggu aja. Ya. Yes. Oke, itu sekian dari kami yaitu para Divas. Mungkin teman-teman semoga kita bisa lanjutin podcast selanjutnya Part ya. dua. Amin.